Bang Hamdan ini direkrut sebelum ada rencana JR. Jadi juga di Petun pun kami sebenarnya sudah dengan Bang Hamdan Zulfa. Karena kemarin banyak pertanyaan ini, apakah Bang Hamdan khusus buat menghadapi Bang Yusril? Hamdan Zulfa versus Yusril di pusaran konflik Demokrat Muldoko. Kita daftarkan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung tentu akan memfollow up permohonan kita itu misalnya dengan menyurati termohon dalam hal ini dalam Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan tanggapan terhadap permohonan yang kami ajukan. Ya gugatannya aneh lah. Ya. Yang digugat anggaran dasar Partai Demokrat, tapi Partai Demokrat tidak dijadikan tergugat, termohon gitu loh. Teori yang dipakai atau yang digunakan oleh Yusril Iza dalam mengajukan permohonan JR ke anggaran dasar rumah tangga ke Mahkamah Agung, maka diduga kuat cara pikir ini berasal dari cara pikir totalitarian ala Hitler. Nah ini kan jadi aneh. Kalau memang pengesahan oleh menteri itu dijadikan objek, tidak di Mahkamah Agung, itu di PT UN. Tidak bisa. Pengadilan negeri hanya mengadili sengketa internal partai politik. Siapa yang menguji? Mahkamah Konstitusi? Ya tidak. Mahkamah Konstitusi hanya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang itu Mahkamah Agung. Jadi kalau pihak Partai Demokrat merasa, oh itu Yusril ngawur, ya ngawur ya sampaikan aja di Mahkamah Agung. Bagaimana caranya mereka menyampaikan itu ke Mahkamah Agung, ya saya nggak perlu ngajari mereka. Saya kan bukan lawyer-nya Partai Demokrat. Memang kami sudah minta kepada Mahkamah Agung untuk dijadikan pihak. Itu. Termohon. Sudah menyampaikan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Polemik gugat-menggugat ADART Partai Demokrat makin panas saja. Kini bukan hanya kubu Muldoko yang garang menggugat, tapi juga kubu AHY mulai menampakkan giginya. Hingga dipilihlah Hamdan Zulfa sebagai pengacara Partai Demokrat kubu AHY yang melawan Yusril Iza Mahendra yang saat ini merapat ke kubu Muldoko. Saya bekerja secara profesional saja, ya. Bukan melihat pengacara lawan itu sebagai musuh, tapi kita bertarung tentang dalil-dalil hukum, kan itu. Dalam hal berlawanan seperti ini, bukan satu kali ini saja, itu sering kali di Mahkamah Konstitusi. Walaupun saya tidak secara langsung, tapi kantor saya itu biasa. Jadi bagi saya tidak masalah ya. Dan Pak Hamdan apalagi yang selama ini memimpin sidang Mahkamah Konstitusi sebagai Ketua MK, tapi sekali ini sebagai advokat, yaitu akan berhadapan dengan advokat lain, memperdebatkan sesuatu yang kemudian akan dinilai oleh majelis hakim argumen siapa yang sebenarnya lebih kokoh dalam mempersoal judicial review anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat ini. Kedatangan Hamdan Zulfa rupanya menjadi angin segar bagi kubu AHY. Pasalnya, kubunya yang sudah lemah menjadi sedikit berani untuk menggertak kubu lawan yakni Yusril Iza Mahendra. Partai Demokrat menggunakan jasa hukum dari Hamdan Zulfa untuk mengintervensi uji materi anggaran dasar anggaran rumah tangga atau ADART yang diajukan oleh Yusril Iza Mahendra ke Mahkamah Agung. Namun Demokrat berdalih, Hamdan telah menjadi pengacara partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sejak sebelum ada gugatan dari Yusril. Bang Hamdan direkrut sebelum ada rencana judicial review. Jadi saat gugatan di PT UN pun kami sudah bersama beliau, kata Herzaki dalam jumpa pers di kantor DPP Demokrat Jakarta Senin 11 Oktober. Herzaki menjelaskan, 3 alasan penting Hamdan Zulfa menjadi kuasa hukum partai yakni kredibilitas dan integritas Hamdan yang masih terjaga sampai saat ini. Sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK, Hamdan dinilai sangat pakar dan ahli di bidang hukum. Ada idealisme yang sama antara Partai Demokrat dan Hamdan Zulfa, yakni keadilan kebenaran harus tetap tegak di Indonesia, kata Herzaki menegaskan. Tapi kami mengapa kemudian mengajak Bang Hamdan Zulfa selaku kuasa hukum kami, karena ada 3 hal. Pertama, ya karena kredibilitas dan integritas beliau tetap terjaga sampai dengan saat ini. Kedua, beliau juga sangat pakar dan juga ahli di bidang hukum ya, karena beliau adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi.
Yang ketiga tentunya ada idealisme yang sama antar Partai Demokrat dan juga Bang Hamdan Zulfa, ya, bahwa keadilan dan kebenaran harus tetap tegak di bumi Indonesia ini. Dalam konferensi pers yang sama, Hamdan Zulfa menegaskan bahwa ADART partai politik bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang dapat diuji material di MA. Langkah yang dilakukan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa atau KLB Deli Serdang dipandangnya sebagai yang pertama di dunia. Di negara demokrasi manapun di dunia, baru kali ini saya mengetahui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik adalah peraturan perundang-undangan. Ini baru pertama, ujar Hamdan di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta Senin 11 Oktober. Permohonan tersebut tidak lazim, ya, karena menjadikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Jelas bukan peraturan perundang-undangan, karena bukan norma hukum yang mengikat secara umum. Dia hanya mengikat Partai Demokrat dan anggotanya, tidak mengikat keluar. Jadi dalam batasan pengertian ini tidak termasuk peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, ya, juga tidak ditetapkan oleh lembaga negara. Sejak kapan partai politik adalah lembaga negara? Tetapi ditetapkan oleh partai politik yang bersangkutan, yaitu para pendiri partai atau anggota melalui keputusan Kongres. Di negara demokrasi manapun di dunia, baru kali ini saya mengetahui anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik adalah peraturan perundang-undangan. Ini baru pertama ini saya dengar nih. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Kabur Herman menganggap Yusril Iza Mahendra menggunakan pendekatan hukum Hitler atau totalitarian terkait gugatan ADART ke Mahkamah Agung. Diketahui, Yusril menjadi kuasa 4 kader Demokrat kubu Muldoko menggugat ADART ke MA. 4 kader itu sudah dipecat oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Setelah kami menyelidiki asal-usul yang dipakai oleh Yusril Iza dalam menghadirkan permohonan ADART ke MA, maka diduga kuat cara pikir ini berasal dari totalitarian ala Hitler, ujar Beni di kantor DPP Demokrat Jakarta Senin 11 Oktober. Beni mengatakan bahwa prinsip totalitarian ala Hitler adalah kehendak negara harus diikuti oleh semua elemen, termasuk organisasi sipil, kuasa negara tidak terbatas. Dalam cara pikir hukum Hitler yang dikehendaki, negara harus diikuti semua organisasi sipil, kata Beni. Teori yang dipakai atau yang digunakan oleh Yusril Iza dalam mengajukan permohonan jia ke anggaran dasar rumah tangga ke Mahkamah Agung, maka diduga kuat cara pikir ini berasal dari cara pikir totalitarian ala Hitler. Dalam hal ini, dengan cara pikir itu tadi, Yusril mencoba untuk menguji apakah kehendak anggota-anggota partai politik, anggota Partai Demokrat sejalan dengan kehendak atau kemauan negara. Jadi etatisme, semua yang dilakukan oleh rakyat harus diuji apakah negara senang atau tidak senang. Dalam kaitan dengan itu, kami menduga apa yang dilakukan oleh Yusril ini tidak bersifat non-partisan. Kalau dia mendengung-dengungkan atas nama demokrasi, tidak. Dia bekerja atas nama kepentingan hidden power. Ada invisible power yang bekerja dengan tujuan untuk mencaplok Partai Demokrat secara ilegal atas nama hukum dan atas nama demokrasi. Menanggapi hal itu, Yusril pun angkat bicara. Yusril mengaku menanggapi santai pernyataan Beni tersebut. Ia bercerita ketika menjadi mahasiswa dirinya pernah menjadi asisten Profesor Osman Ralibi, mengajar mata kuliah propaganda politik dan perang urat syaraf di FISIP UI. Yusril justru mengaku tertawa ketika Beni menyebut dia gunakan cara berpikir totaliter dalam menguji ADART Partai Demokrat. Yusril pun menganggap ada sebuah kejutan. Negara membela 4 mantan kader Demokrat yang dipecat, dia dapat julukan baru sebagai pengikut Hitler. 2 minggu lalu saya dijuluki pengacara 100 miliar. Sekarang saya dijuluki lagi sebagai Nazi pengikut Hitler. Masih untung saya nggak dijuluki PKI, ucap Yusril sembari tertawa. Totalitarian ala Hitler yang dimaksud Beni merupakan lawan dari sistem demokrasi. Sistem totalitarian merupakan bentuk pemerintahan yang bukan hanya menguasai segala aspek ekonomi, politik masyarakat, tapi juga berusaha menentukan nilai baik dan buruk.
Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.